saatnya saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini adalah Ibu Siti Sukrotul Mumaidah. Beliau adalah eksportir bungkil sawit sejak 2020. Halo Ibu Siti Mumaidah, selamat malam. Apakah sudah bergabung? Sudah bergabung tidak? Oke. Dan seperti biasa, webinar ini akan dipandu oleh Bapak Hindrasu Consulting, maaf, oleh Bapak Hindra Suparjanto, selaku founder Hindrasu Consulting. Halo, selamat malam Bapak, sudah bergabung. Malam, nah ya terima kasih. Ya, sebelum kita mulai, mungkin saya izin ambil foto ya teman-teman. Jika berkenan, bisa di open, diaktifkan kameranya ya. Baik, saya izin ambil foto ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Terima kasih ya. Eh, Tanpa berlama-lama, langsung saja saya serahkan kepada moderator Bapak Hindraso. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Ida. Lama sekali tidak berjumpa ini. Pada kesempatan ini di program sharing aja yang ke-11 ini kami akan mempresentasikan eksportir yang sangat luar biasa. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sangat luar biasa dari Indonesia Barat mulai Aceh sampai Papua dan alhamdulillah selalu setia untuk mengikuti program Sharing Aceh. Semoga Sharing Aceh ini memberikan inspirasi kepada Anda untuk bisa menjadi pebisnis yang ada ataupun di program-program yang lain terkait dengan peningkatan karir di perusahaan. Nah, malam ini saya ingin sedikit bercerita ketika kita bertemu dengan Bu Iden. Jadi tahun 20 ya Bu ya, 20 saya ini keta apa ketemu Bu Ida. Bu Ida bertamu di saya konsultasi. Nah, konsultasi waktu itu ini ceritanya Bu Ida tanya, Pak, saya ini mau ekspor Pak. Bagaimana Pak ya cara ngirimnya? Nah, waktu itu terus terang aja saya pikir Bu Ida ini mau belajar ekspor. Ya, rekan-rekan semua. Karena penampilannya Bu Ida ini sungguh sangat cool, santai. Ya, artinya itu apa namanya sangat sederhana sekali. Nah, saya memberikan tip tentang ekspor. Bagaimana persiapannya. Waktu itu begitu rekan-rekan semua. Terus beda itu langsung motor gini. Gini loh Pak, saya itu sudah mau ekspor Pak. Barang saya itu bukan kelapa sawit. Terus saya ini sudah dibayar Pak. Loh, ini saya terus terang aja sangat sangat surprise ya. Wah, jadi Bu Ida ini kelihatannya kalau di bahasa TikTok itu cupu, tapi suhu. Jadi waktu itu berpikir ternyata beliau ini sudah dibayar lunas, ya. Dan luar biasanya sudah dibayar lunas, ketemu bayar langsung, barangnya sudah ada, dan belum tahu cara ngirim barangnya. Nah, bayangkan betapa luar biasanya ini. Jadi beliau ini malam ini kami Hindrasio Consulting ini sangat berbahagia sekali. Sebetulnya secara pribadi kami itu ingin mengorek bagaimana sih Bu Ida ini bisa sukses kirim bukil kelapa sawit dari Kalimantan dikirim ke Surabaya sampai ke Pakistan. Nah, nanti ada semua bisa klik ya. Di mana cerita awalnya ketika memulai itu begitu ketahuan bahwa Pak, saya ini tinggal ngirimnya sudah lunas. Nah, karena tinggal ngirim, saya memberikan sedikit instruksi cara ngirimnya mulai forwarder dan beberapa prosedurnya karena butir kelapa sawit pada saat itu kan termasuk barang-barang yang kena pihak luar dan harus ada laporan surveyor ya.
Nah itu beda langsung gini. Wah, anu nih, untungan saya ini bisa habis sih. Nah, tapi semangatnya seorang winner Bu Ida ini dia mengatakan, gak apa Mas, ini untuk belajar. Nah, oke, malam ini saya akan sapa Bu Ida dari CV ini. Selamat malam Bu Ida, apa kabar? Sehat semua? Nah, ini. Oke, Bu Ida, Alhamdulillah. Bu Ida, apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Suaranya ini Bu agak dikencengin Bu Ida ya. Nah, Bu Ida, oke. Ini pesertanya sangat banyak sekali yang sangat antusias dan penasaran nih. Judulnya juga sangat luar biasa ini, emak-emak bisa ekspor. Nah, ini eh, kami berharap di dalam sharing ini Ibu Ida bisa memberikan inspirasi bahwa ekspor itu tidak sesulit apa yang dibayangkan, ya, tetapi yang butuh kerja keras dan tentunya apa namanya sungguh-sungguh ya beda ya. Oke beda, kami mulai ya. Jadi kami ada sedikit pertanyaan beda. Beda ini kenapa ya kok milih bisnis ekspor dan kenapa juga kok tiba-tiba waktu itu berpikir bungkil kelapa sawit yang merupakan limbahnya kelapa sawit di mana limbah kelapa sawit di Kalimantan ini banyak yang terbuang. Nah, Bu Ida ini menurut saya sangat visioner karena bisa memanfaatkan limbah kelapa sawit itu untuk diekspor. Dan saya bertanya juga baru tahu waktu itu ternyata limbah bugil kelapa sawit ini salah satu makanan yang protein buat ternak ya, khususnya di Arab, di Pakistan dan Timur Tengah ya untuk pakan unta dan lain sebagainya. Nah, boleh dong Bu Ida sedikit sharingnya memulai bisnisnya dan memilih produk ini dan sudah ekspor kemana saja. Silakan Bu Ida. Ya, terima kasih Pak Indra. Selamat malam rekan-rekan di sini. Perkenalkan saya Siti Maidah, biasa dipanggil Iqbal begitu. Jadi awal mula saya ekspor itu eh, sebenarnya sudah lama sih ingin ekspor itu seperti apa. Tapi saya memulai dari pertemanan dulu. Saya mencari bayarnya itu ya kita ada di sosmed, ada di apa gitu. Waktu itu saya searching dari LinkedIn itu, terus uh, saya dapat teman, kita berteman, kita sharing, pokoknya saya ngobrol-ngobrol aja, hitung-hitung saya kan bahasa Inggrisnya belum bisa ya, tapi saya mengaku sama mereka, saya ingin belajar bahasa Inggris gitu, jadi kayak hampir rutin kita komunikasi itu uh, awalnya ingin belajar bahasa Inggris saja, belum sampai ke ekspor. Lama-lama kita ngobrolnya kan habis ya ngobrol sana sini ya ternyata yang teman saya yang saya ajak obrol itu dia bukan pebisnis tapi dia punya teman yang ada bisnis dia tahu kalau di Indonesia itu ada banyak buntut sawit sementara saya sendiri belum tahu jadi waktu itu menurut saya kalau kita ekspor kan kita punya barang terus kita cari bayar tapi kalau saya kebalik ada bayar cari barang baru kita cari. Nah, ketika si buyer itu minta pinjol sawit, saya pun belum tahu kayak apa pinjol sawit. Cuman karena kita sudah berteman berapa bulan, kita sudah ngobrol gitu, si calon buyer itu sudah apa ya cocok ngobrol sama kita. Nah, mereka bersedia datang ke sini. Nah, terus saya cari cari sumbernya. Jadi saya kembali berawal dari uh, apa bayarnya ada permintaan, terus saya cari sumbernya. Saya cari juga dari Facebook dari mana cari sumber sawit terus akhirnya ketemulah di Kalimantan. Terus saya si bayar mau ya saya Indonesia nggak tahu saya jujur apa adanya memang dari awal. Nanti saya antar ke Kalimantan tapi mm, memang saya minta fasilitas karena saya nggak belum belum tahu sama sekali waktu itu memang
benar-benar bonek ya. Kita buyer benar-benar datang ke Indonesia, terus sama saya ke Kalimantan, bukan kita fasilitasi buyer, justru kita yang difasilitasi buyer karena eh, apa ya, seperti mediator, tapi bukan mediator. Saya ngomong sama si sellernya, Pak ini nanti gini, saya ngambil dari Bapak, ya terus nanti bungkusnya itu ini punya saya gitu, kita sudah berkomitmen sama sellernya gitu. Kita berangkat ke Kalimantan, sudah ketemu, kita nego, lihat barangnya sampai sana sudah oke. Terus si buyer itu langsung bayar cash. Mereka kan tahunya saya ownernya ya, itu sudah dibayar. Habis itu si buyer bilang gini, udah selesai, udah kamu sekarang kirim ini ke Pakistan. Saya pesan waktu itu eh, dua kontainer taruh kamu. Dia belum tahu sama sekali gimana cara ngirimnya. Saya pikir kayak paket-paket gitu aja. Saya bingung. Dan terus saya memang waktu itu baca, saya tanya di Perindak, terus saya diarah, itulah awal saya ketemu sama Pak Hindra. Saya sudah pulang dari Kalimantan, bayar sudah pulang ke Pakistan, barang sudah dibayar, saya baru mau ikut pelatihan ekspor waktu itu. Belum tahu caranya, panik sebenarnya, tapi saya nggak ngerti kalau posisi saya itu sangat urgent, nggak ngerti karena memang ya begitulah awalnya gitu. Dari situ saya ikut pelatihan di Pak Hendra dan saya langsung praktekkan. Nah dari situ terus saya nggak tahu forwarding itu apa, bea cukai itu apa, nggak ngerti sama sekali. Terus tapi lupa barangnya ini sudah berangkat pakai kontainer lokal, katanya dikirim ke Jakarta, berangkatnya minggu ini Pak. Tapi saya harus, wah dari situ saya memang apa ya, uh, gugup banget, ini gimana jalannya, harus berangkat dulu. Memang jangankan regulasi, nggak ngerti saya cara ekspor, regulasi semuanya. Waktu itu terus saya gabung di pelatihan ekspor angkatan awal-awal ya Pak waktu itu. Itu terus uh, akhirnya dari kelas itu langsung saya praktekkan, kita cari forwarder, diarahkan Pak Indra ketemu ini gitu. Terus kita uh, waktu itu ingat, alhamdulillah waktu pelatihan itu ada Bapak dari Bea Cukai. Saya datengin, Pak bisa minta nomor kontak Pak gitu, karena nggak cukup waktu di kelas itu untuk mempraktekkan saya yang sudah jalan. Saya akhirnya minta nomornya Bea Cukai, minta nomornya Bapak karantina, wis capri-caprinan, nggak cukup. Kalau waktu itu cuma berapa hari ya, kalau nggak salah 2 hari. Sementara barang saya sudah mau berangkat dari Kalimantan, sudah siap, tinggal nunggu. Kalau masalah perusahaan memang saya ada CV sudah lama, 1 tahun sebelumnya, tapi CV itu nggak jalan, vakum, nggak belum ada kegiatan gitu. Cuman saya pakai trading lokal tapi sempat vakum gitu. Nah terus dari situlah kita uh, ya apa ya, memang belajar dari langsung praktek itu ya, wes nggak tahu kalau ini yang saya jalankan ini lartas apa-apa kayak gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya itu berangkat. Saya bisa dibilang itu nggak ada margin karena ada lartas, ada bayar levy, ada apa itu masa nggak ada. Saya menentukan harga dari buyer itu, uh, ini harga sampai sana berapa. Saya pikir ya pakai kargonya ini, barangnya di sini berapa, terus saya tanya ekspedisi lokal berapa, ekspedisi untuk ekspor berapa, itu aja. uh, jadi nggak tahu ada peraturan kayak gini kayak itu bes benar-benar belajar kita, nggak rugi, alhamdulillah nggak rugi, tapi kita nggak dapat apa-apa, kita dapat ilmu dari situ. Ternyata data perusahaan saya masuk di Bea Cukai, Pak, masuk di Bea Cukai. Uh, ada beberapa buyer dari Pakistan tuh, ada Vietnam, ada India, pada menghubungi. Ternyata mereka dapat dari Bea Cukai gitu. Terus saya dapat salah satu, setelah itu saya ngerti kalau ini yang saya ekspor ini ternyata batas dan ada levy tag yang harus selalu diupdate begitu. Terus akhirnya selesai itu saya ada kontrak dengan Vietnam. Nah, dari itulah kita mulai. Sampai sekarang yang ke Pakistan itu masih mesti kadang kalau pas levelnya naik, harga naik, kita stop dulu. Tapi kalau ini pas lagi agak turun, kita loading lagi, seperti itu untuk bungkil. Nah dari bungkil itu kita ada ketemu
teman-teman, jadi satu buyer ya, jadi satu buyer, ada buyer yang kirim email dari Vietnam, terus dari India. Nah, dan di situ kalau dari Pakistan kan bariernya datang, mereka bayar, kita ibaratnya nol modal ya. Kita terus untuk biaya 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 ekspor itu mereka sudah lengkapi gitu. Memang saya nggak dapat untung, tapi yang nggak rugi kita. Tapi dari situ kita nggak ada modal sama sekali. Yang kedua ini Pak, yang kedua tuh bayar Vietnam, dia pesen 3 kontainer. Nah, dia mau bayarnya 50-50. Saya nggak punya modal, lagi-lagi nggak punya modal, cuma punya kemauan. Udah. Terus saya beli suppliernya itu harus dibayar cash sebelum dibawa loading. Terus ini gimana caranya? Wah, pokoknya saya nego sampai habis sama buyer Vietnam ini bagaimana biar mereka mau bayar 100%. Sampai langkah-langkah setiap saya kerjakan itu saya video call, saya kirim titik koordinat apa-apa yang saya kerjakan. Akhirnya buyer merasa nyaman, kita dapat 100% advance lagi, Pak. Gitu. Itu memang dia nggak yakin kalau bisa kita trial dulu 2 kontainer gitu. Akhirnya ini ada 3 apa enggak saya nih 1 kontainer. Saya koordinasi dengan teman yang di Kalimantan, seller yang di Kalimantan. Di situ akhirnya kita dapat buyer yang mau bayar 100% advance dari Vietnam gitu. Terus berkembang lama-lama akan ada buyer lagi gitu. Untuk catatan ketika saya ekspor dari Kalimantan, terus kita pakai ke Surabaya, terus kita ekspor ke luar negeri, itu tuh yang bagi catatan bagi saya tuh restuffing Pak. Nah, itu jadi kita nih harus benar-benar perhitungannya kapan kontainer lokal itu datang dan kapan kita booking kontainer itu harus benar-benar pas karena ya ada spek waktu 2-3 hari untuk karena kan dari untuk ekspor itu ada jadwal sendiri sama untuk lokal itu ada jadwal kita harus ngepaskan itu loh yang harus agak strict memang untuk itu. Tapi uh, menurut saya pengalaman saya yang awal-awal apa namanya awal-awal itu udah Bu maksimal ya. Ida, saya interupsi Bu Ida. Mic-nya Ya, bisa didekatkan, Bu. saya ini pakai pakai laptop sinyalnya kurang kuat Pak. Akhirnya saya pakai Oh, HP. enggak, gitu, enggak ada anu apa headset gitu ya mungkin. Oh iya. Ini menarik, tapi ada Iya, informasi kurang jelas iya Pak. suaranya. Di tempat saya jelas sih. Saya juga pakai headset soalnya. Ya, ya itu Pak. Terus Nah, tadi. Terus itu menurut saya kalau saya waktu itu sebagai pemula jadi untuk memulai ekspor itu yang pertama ada 2 jalan. Kita punya bayar dulu nyari barang atau kita punya barang dulu kita kuasai barangnya baru kita nyari bayar. Kalau kalau saya pengalaman saya kan saya pegang bayarnya, saya kuasai bayarnya sampai dia percaya benar-benar percaya sama saya, baru saya cari barang gitu ya. Mungkin ada teman-teman lain yang menguasai barang dulu, baru itu cari bayar. Jadi ketika nanti presentasi dengan bayar itu kita sudah kuasai A sampai Z untuk barang kita seperti itu. Nah terus eh, itu awal mula saya ekspor Pak. Nah terus dari situ kita ketemu dari jadi saya ketemu buyer nih dari mulut ke mulut bisa dikatakan buyer saya ini punya teman. Nah kan ke Pakistan ternyata orang Pakistan itu ada yang di Malaysia ada yang di Indonesia cari produk lain. Dia tanya itu kamu punya asam Jawa. Oh tantangan lagi nih. Saya nggak tahu ada buyer tapi saya nggak punya barang. Terus terus gimana? Terus saya nyari lagi dapatlah dari NTT dari sana. Cuman kita kan bayarnya datang Pak ke Surabaya. Terus kita ajak lah ternyata supplier itu punya relasi gudang di Surabaya gitu. Terus kita ajak bayar ke gudang, tapi kita sudah berkomitmen, sudah ada agreement dengan gudang itu. Akhirnya saya ekspor asam Jawa. Seneng banget tuh udah
tiap bulan ada 2 kontainer, 1 kontainer. Asemnya itu habis musimnya. Aduh, habis nggak ada lagi. Gitu. Kita bulan-bulan tertentu itu bulan mulai April apa itu kita ekspor asam Jawa ke Pakistan. Memang karena saya dari mulut ke mulut, bayar saya ini fokus ke Pakistan. Kalau yang ke Vietnam itu dia dapat nomor saya dari Bea Cukai katanya, sama India itu pernah. Terus itu jadi kita maintenance buyer itu memang apa ya, kita ngobrol, kita nggak langsung tutup poin aku jual ini kamu beli nggak seperti itu. Saya memang kita pendekatan personal lah gitu, sampai saya kenal sama keluarganya sampai apa gitu kan cocok, akhirnya dia butuh apa aja kita carikan gitu. Jadi saya mau maintenance buyer saya selama ini seperti itu. Jadi biar kayak teman lah, kalau kita bisnis sama teman yang kita sudah percaya, kita sudah nyaman, sudah cocok itu, mereka percaya sama kita, mereka butuh barang apa aja pasti tanyanya ke kita gitu. Kamu kok semuanya diminta ya kayak gini, permintaan ini itu dari teman-teman yang sudah saya itu jalin hubungan lumayan lama, 1 tahun 2 tahun gitu. Itu tuh tapi kalau sekarang saya kira banyak untuk memulai ya, untuk memulai itu kan banyak sosmed itu ya. Saya juga gabung tuh di platform. Sampai sekarang saya masih belajar, Pak. Saya masih belajar, Bapak Ibu. Belajar nggak ada habisnya. Karena ekspor ini kan ya perkembangannya kayak mengupgrade anu lah, untuk produk-produk baru, terus regulasi baru gitu. Yang untuk saya tantangan yang paling berat pernah saya jalan itu ekspor cangkang dari Samarinda langsung ke Jepang, Mbak. 10 kontainer waktu itu. Wah, berat banget itu. Spot jantung. Itu kita karena kalau dari Surabaya kita kan sudah banyak banyak guru. Kalau tanya nggak ada apa-apa, Pak Idris gimana, Pak? Banyak lah, enak. Terus dia cukainya kita udah dikenalkan, udah kenal. Terus uh, itu teman-teman forwarder apa EMKL itu juga banyak referensi gitu. Kalau di Samarinda beda semuanya beda, harus belajar semua. Tapi alhamdulillah itu bisa bisa terlewati. Memang uh, modal apa ya, modal kemauan sama nekat aja. Dan saya jalani sampai sekarang, ekspor saya tuh bisa dikatakan uh, tanpa modal, karena awal modal kepercayaan dari buyer, dan kita memang benar-benar jaga. Dan uh, buyer itu apa ya, sudah percaya sama kita. Kayak Pakistan nih, ini mau insya Allah mau loading, orangnya lagi ekspor Malaysia, saya jadi tahu regulasi Malaysia kayak gimana gimana tuh dari buyer ini. Dia sekarang lagi loading dari Malaysia, habis selesai Malaysia dari Indonesia, kita tahu dari situ. Tapi buyer kalau sudah nyaman sama kita, sudah cocok sama kita tuh, uh, datang bayar itu nggak apa-apa. Yang agak surprise sama saya tuh orang Vietnam, nggak pernah ketemu, nggak pernah apa, ya kok ya mau maunya gitu bayar, percaya sama kita. Tapi saya memang dipercaya benar-benar pegang itu amanah, dan saya update terus apa hari ini yang saya laksanakan apa-apa itu. Jadi mereka kayak memantau gitu, dan kita jujur itu kepercayaan kepercayaan dari apa buyer yang kita pegang. Itu untuk hubungan sama buyer ya, Pak. Kalau masalah regulasi dengan pemerintah, khususnya pengalaman saya di Bungkil, kita ya harus sering-sering update aja. Karena juga saya ada pengalaman lupa nggak update, ternyata levelnya naik. Nah, gitu. Kita sudah terlanjur loading, kita harga harga sudah ditentukan, level naik, tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi saya sempat, aduh, juga Surabaya tuh barang uh, sudah mau masuk, sudah di kontainer, kita dipanggil dari bea cukai. Oh, ini levelnya per bulan ini naik segini. Saya nggak tahu kalau level itu ada naik-naik. Itu bersemuanya berdasarkan pengalaman, Pak. Gitu. Akhirnya sekarang saya tahu sebelum ekspor bugil, untuk khususnya bugil gitu, kita harus cek regulasi. Tapi saya kira semua komoditi sebelum ekspor, sebaiknya kita cek regulasi pemerintah sini dan regulasi dari pihak buyer. Jadi nanti kita nggak ada kontainer tertahan, atau di sini nggak bisa
PEB-nya nggak bisa selesai itu submit PEB-nya. Jadi sebelumnya itu sekarang misalnya kemarin saya mau ekspor kopra Pak, pernah Pak itu buyer India dia datang untuk belikan kopra itu saya tanya regulasi kopra itu seperti apa, terus penyusutannya, pokoknya kita pelajari semuanya, baru kita tentukan time schedule sama buyer itu kapan ini gimana gimana. Tapi yang pertama kita bisa keluar dari Indonesia, syaratnya apa? Habis itu kita bisa masuk dari sana. Kita harus komunikasi terus sama buyer, syaratnya apa? Kalau sekarang kan ada apa ya lewat lewat INSW ya Pak. Itu bagaimana syarat-syarat untuk produk-produk itu. Dari situ kita bisa update bahwa untuk barang ini syaratnya bisa keluar apa, dokumen yang dibutuhkan apa, itu kita penuhi dulu. Udah kita penuhi, udah semua, baru nanti barang disiapkan, terus nanti di sana untuk bisa masuk ke negaramu itu syaratnya apa gitu untuk produk ini gitu. Nanti mereka kan update dari bea cukainya sana. Oh aku cuma butuh dokumen ini gitu. Habis itu udah selesai, insya Allah itu nggak ada masalah. Kalau kita kurang koordinasi, takutnya barang di sana nggak bisa nggak bisa diterima, atau barang di sini kita nggak bisa keluar, masih kurang dokumen apa, ini kurang persyaratan. Seperti itu aja. Terus mungkin syarat 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 eh, syarat normalnya ekspor itu kan ya cuman pack English invoice apa itu pito. Nah, pito untuk pito saniter ini masing-masing negara beda ternyata Pak. Ada pito yang harus pakai dicantumin itu apa treatmentnya apa-apa itu kita harus pito pakai standar ASIS itu yang Pakistan ya. Tapi kalau Vietnam enggak, ini pitonya yang diminta kayak apa. Saya pernah itu pito dari India, udah pokoknya pito sembarang ada pitonya. Nggak tahunya sampai sana, hmm, apa namanya, di India nggak bisa keluar barangnya. Tapi kan bayarnya di sini tuh, saya alhamdulillahnya bayar di sini. Loh kemarin kan kamu sudah bilang pitonya saya tunjukin, untuk pitonya seperti ini kan, gitu udah ya oke. Baru kita ajukan seperti apa, pakai pakai fumigasi, seperti jenis-jenis fumigasi kan macam-macam ya. Tapi ternyata Pak, fumigasi macam-macam itu hanya di Surabaya. Saya ekspor dari Pontianak sama dari Samarinda beda lagi fumigasinya di sana. Oh, ternyata standar fumigasi sama, cuman kita sesuaikan dengan permintaan buyer. Apa form pitonya itu seperti apa? Kalau Pakistan kan harus ada izin nomor import yang harus ditulis di pito. Nah, itu dimintakan. Nanti kalau dimintakan di sana ada masalah. Gitu. Untuk khusus Oke, bungkil ya. Saya Bu Ida, mungkin seperti ini saya interupsi Bu Ida. Ini ya sangat Pak. menarik, dan nanti ini eh, nanti mungkin teman-teman akan bertanya. Tetapi saya tadi sudah beberapa poin saya capture Bu ya. Jadi gini, ini rekan-rekan semua, Bu Ida ini memulai ekspornya yang juga baru saya ketahui, beliau mempunyai cara yang berbeda. Jadi beliau ini adalah mengutamakan komunikasi, aset, di mana beliau punya teman, komunikasi. Nah, di antara komunikasi itu ada temannya yang baru mencari barang. Jadi kalau tadi disampaikan ekspornya itu bisa menguasai produk dulu. Nah, Bu Ida kebalikannya ada teman di luar negeri, ya teman-teman dari Pakistan yang membutuhkan barang, Bu Ida mencarikan. Ya, satu itu ya. Jadi itu ada jalan yang salah satu ya. Jadi artinya manfaatkan kalau Anda punya teman di luar negeri, komunikasi yang baik, siapa tahu timbullah trust ya seperti tadi yang Bu Ida itu, sehingga Bu Ida ketika ada teman dari Pakistan yang cari bugil, Bu Ida baru belajar bugil kelapa sawit, mencarikan itu sampai akhirnya eh, customer sangat percaya ya, di mana mulainya itu hitung-hitungan juga agak kacau sehingga mungkin keuntungan jadi menipis ya Bu ya. Nah, situ. Tapi Ya, ini adalah satu langkah yang luar biasa. Yang kedua, tadi di pihak bayar Vietnam, ya, Bu Ida tadi kan bilang ekspornya tanpa modal, ya, artinya tidak mengeluarkan dana, semuanya dibayar oleh customer. Dan salah satu cara untuk membuktikan betapa beliau ini sungguh-sungguh sampai
apa namanya mapping di tempat Google-nya, lapor, menyampaikan kondisinya sehingga akhirnya bayar itu trust. Nah, itulah bentuk salah satu apa namanya kesungguh-sungguhan sehingga Bu Ida ini CVD menjadikan salah satu supplier yang dipercaya, the trusted supplier oleh luar negeri sehingga Vietnam bisa membayar tunai 100%. Nah, kemudian jejaring-jejaring yang lainnya, pertemanan-teman itu, nah ini saya juga belum tahu beda. Dulu kan pernah saya tanya, Bu Ida kok dapat bayar bolak-balik itu kongko-kongkonya di mana ya? Nah ternyata dapatnya adalah dari mulut ke mulut, koneksi, ya. Dari dia juga menginformasikan ada yang cari disampaikan ke Bu Ida. Ada temannya di luar negeri cari disampaikan ke Bu Ida. Ya, ini adalah bentuk salah satu trusted supplier ya. Nah, ini adalah yang luar biasa sehingga Wida sekarang ternyata yang saya tahu ekspor kelapa apa bukan kelapa sawit, kemudian ternyata udah asam juga, cangkang juga ke beberapa negara yang luar biasa. Nah, tadi yang ilmu yang sangat luar biasa lagi ada lagi nih ya, rekan-rekan semua. Beliau ini source sumber dayanya itu ada di Kalimantan kebanyakan, sehingga diperlukan restaffing. Nah, di situ memang karena main point-nya ada di Surabaya, di situ adalah manajemen waktu yang harus tepat, ya. Karena begitu barang datang, baru staffing jangan sampai terlambat atau ini harus manajemen waktu pengirim barangnya harus tepat, yang masuk di Surabaya sampai di luar Surabaya. Dan yang terakhir itu terkait dengan yang Google kelapa sawit ini, karena ini termasuk produk-produk turunan kelapa sawit ini diatur ya, ada biaya keluarnya, ada aturan-aturan khususnya walaupun ini limbah yang dibuang-buang. Nah, tapi harus update ya informasi ya terkait dengan berapa pajaknya ya, kemudian mungkin ada yang harus disurvei apa surveyor ya atau sekarang sudah nggak ada lagi. Nah itu ya itu rekan-rekan ya, jadi cara ekspor tadi yang disampaikan Duda sangat menarik sekali, jadi sangat luar biasa sekali menurut saya. Dan ini eh, kalau menurut saya sih yang saya guru ekspor ini agak agak di luar pakem ya, di luar pakem ya, karena saya mengutamakan cari produk dulu, kuasai produk dulu baru jual. Nah ini Bu Ida ini pas ada yang cari, tapi beliau ini carinya tidak sebenarnya cari karena sudah ada koneksi yang sangat bagus dengan orang di luar negeri, sehingga di sinilah kuncinya adalah timbul kepercayaan. Ya, oke, mungkin eh, oh iya, Bu Ida naik atau kalau ya ada ini ya fotonya Bu Ida yang bisa di-share atau mungkin Bu Ida punya nggak videonya? Ada yang bertanya saja. Silakan rekan-rekan, silakan ada yang mau tanya Bu Ida sambil tim Mbak SC akan menyampaikan apa namanya mempersiapkan foto, nah, foto ekspor ya. Nah ini barang-barangnya ya. Ini sebentar, kurang banyak biar disilakan dulu. Jalur, coba. Yang ada bedanya nggak? Tadi kayaknya ada yang ada beda berdiri. Cuma nggak ada videonya, Bu ya. Nah, anu Pak, waktu itu kan apa ya panik banget karena pokoknya ini, karena aku belum Nggak, siap belum ngerti nggak sudah sempat berapa ya. jam. Oke, Habis oke. itu kita ekspor 6 kontainer 8 kontainer, aduh galeri penuh Pak. Jadi Ah, oke. yang mulai Nanti nanti untuk data-data foto-foto beda nanti saya share di YouTube aja ya. Nanti beda mempersiapkan dikirim ke kami. Nanti tak share di YouTube. Nanti karena ini nanti akan saya sampaikan di YouTube ya. Oke, rekan-rekan silakan kalau ada yang mau bertanya nih ya. Oke. Dari Mas Abdian, boleh spill dokumen sebelum ekspor barang Bu. Kalau ada kekurangan dokumen, harusnya bagaimana? Sebentar. Dokumennya apa saja untuk eh, apa? Google kelapa sawit Bu? Tidak ya. oh ya. Untuk bungkil kelapa sawit itu pasti dokumen standar kan packing list invoice. Terus Nah, phytosanitary. Untuk mendapatkan ini, pito
kita harus melewati fumigasi. Nah, fumigasi itu ada banyak jasa fumigasi di Surabaya. Kalau Pito itu ngurusnya di karantina. Nanti dari Pito itu kita ngurus ke karantina itu nanti kita kalau kita belum pernah ekspor, kita bisa ngajukan eh, apa sebagai nanti dikasih username password gitu di karantina dari situ. Eh, Terus nanti kita masuk di situ untuk mengajukan pito. Lah salah satu syarat untuk mendapatkan pito itu ada fumigasi. Nanti dokumen fumigasi itu disahkan ke sana. Tapi semua proses ini kita bisa serahkan ke jasa EMKL. Kita nggak usah repot-repot itu. Itu misalnya namanya kalau EMKL itu biasanya menguruskannya kalau saya ya Pak dari restaffing ya, barang dari Kalimantan datang ke Surabaya. Dari situ kan masih kita yang ngurus. Habis itu di depo misalnya saya biasanya seringnya pakai Meratus. Dari depo Meratus itulah kita mau restaffing. Kita mau restaffing di depo Meratus atau mau restaffing di gudangnya EMKL atau mau restaffing di depo karantina. Nanti itu kita tentukan. Kalau ke Pakistan itu mereka minta dokumennya itu lengkap, jadi kita nggak bisa apa namanya untuk imigrasinya itu harus standar Barantan itu. Jadi kita restavingnya di sana. Nah terus dari itu EMKL itu nanti pasti menghitungkan berapa tracking narik kontainer dari depo kontainer lokal dibawa ke tempat fumigasi, dari fumigasi itu dipindahkan di kontainer ekspor, habis itu dari situ nanti difumigasi terus dibawa masuk ke TPS. Itu tugasnya EMKL termasuk nge-submit PEB. Saya terus ikut pelatihan-pelatihan ekspor dari Bea Cukai. Kalau itu sebenarnya untuk submit PEB itu diajari juga. Tapi kalau kita nggak mau seperti itu, ada jasa itu dari BPJK atau kita sering sebut EMKL itu. Mereka akan mengerjakan submit PEB, mengurusi tracking, mengurusi fumigasi, mengurusi sertifikat of origin itu dari di, didapatkan dari Dinas Perdagangan ya Pak ya. Itu semua ada kita sebagai user nanti kita mengajukan permohonan habis itu kita dikasih username password dari masing-masing. Untuk bea cukai nanti kita juga punya username password, terus dari karantina juga dapat, dari untuk COO juga dapat. Jadi dokumennya ada selain invoice packing list, nanti ada phytosanitary itu sepaket sama fumigasi sama COO, Certificate of Origin. Di situ kan kita ada form A, form B, form apa itu kan, itu nanti dokumen itu aja standar yang Oke, dari untuk bawa mobil itu Pak. oke, Untuk rekan-rekan semua ya. Jadi eh, tidak tidak rumit sih sebetulnya, tapi butuh effort ya. Nah, untuk skala teknisnya nanti eh, mungkin apa yang disampaikan Bu Ida itu sudah semuanya sudah ada. Nah, bagaimana teknikalnya nanti bisa belajar di Indrasi Consulting ya. Insya Allah bulan Juli kita ada How to be Export Trader yang ke-19 ya. Nah, itu kita akan belajar teknikalnya, kita bimbing sampai Anda bisa ekspor ya. Nah, tadi itu ada invoice, packing list, COO, kemudian fumigation certificate, phytosanitary certificate. Terus siapa yang membuat? Nah, tadi Buddha sampaikan, nanti dibantu oleh teman-teman bisa fumigator, bisa forwarder atau MKL dan lain sebagainya. Termasuk untuk pelaporan di Bea Cukai ya. Jadi tidak perlu ribet, yang penting Anda memahami semua dasar-dasarnya dan kemauan yang keras ya untuk bisa jadi eksportir. Nah, ini dari Mbak Olga ya. Bagaimana menentukan harga jual limbah kelapa sawit yang ekonomis untuk bersaing di pasar internasional? Boleh Bu dikasih bocorannya? Berapa nih sekarang di harganya ini ya? Limbah kelapa sawit. Mengingat dia logistik ekspor yang cukup tinggi ya. Pertanyaannya bagus ini. ya, jadi untuk menentukan harga itu kan ada harga ekspor, harga di pabrik.
Terus harga FOB. Kalau saya karena barangnya dari Kalimantan, itu orang kan sering sering keliru ya mengartikan FOB. FOB Kalimantan, apa FOB Surabaya. Nah, kalau untuk ekspor yang namanya FOB itu sudah include seluruh dokumen, dibayar tinggal bayar freight. Nah, itu poin-poinnya kita harus hitung biaya pengiriman dari Kalimantan sampai ke Surabaya. Terus biaya EMKL nanti diborong aja biasanya tuh sama EMKL. Bilang gini, Pak ini mulai start dari mana nih yang dikerjakan, dari depo Meratus gitu, atau depo kapal-kapal lokal ya, saya sering pakai Mas juga pernah pakai yang lainnya itu. Dari situ silakan dikerjakan sampai selesai berapa burungannya, itu kita bisa nego, kita bisa nego segini ya gitu, nanti ketemulah kita harga FOB. Jadi kita dibantu sama BPJK atau EMKL, tapi kita meskipun dibantu, kita harus tahu juga apa, biar kita nggak apa ya, apa yang mereka kerjakan itu kita paham meskipun kita nggak mengerjakan gitu. Itu Oke, Pak, oke. itu untuk harga sampai kan harga CIF. Nah, terus itu termasuk freight, CNF lah, itu termasuk freight. Nah, terus biasanya kita ngajukan ke buyer, harganya ke buyer segini. Nanti buyer pasti nawar. Kalau ditawar itu baru kita breakdown. Biayanya segini, segini, segini. Masuk, oke, jalan. Jangan lupa update levy dan tax untuk kelapa sawit. Dan enggak saya. Iya, Kalau iya, enggak, oke. Setiap bulan ya. setiap Oke, bulan jadi ditanya tadi ini berapa. ya, Gitu. jadi yang disampaikan tadi karena prosesnya itu ada restafing, barangnya dari Kalimantan, jadi ada komponen-komponen biaya yang dihitung dari gudangnya supplier di Kalimantan sampai masuk di Surabaya. Dari Surabaya ada restafing ya, dari deponya Meratus sampai nanti masuk kapal. Nah ini komponen-komponen ini harus ada itu ya. Jadi itu prosesnya begitu. Jadi sehingga uh, akan menghasilkan satu profit margin yang insya Allah bagus ya. Bu Ida, ini ada pertanyaan dari Mbak Devi. Tantangan yang Ibu Ida hadapi saat melakukan proses ekspor dan bagaimana cara strategi Bu Ida dalam menyelesaikannya. Gimana Bu tantangannya paling berat dan selama menyelesaikan. Kalau capeknya oke sih, nggak ada masalah. Tapi kan tentu ada, waduh, ya gitu ya. Silakan. Masih di mute, Bu Ida. Oke, oke Pak. Kalau untuk saya, khususnya bumil sawit, tantangan terberat itu ketika kita memanage waktu. Kapan kapal datang, kadang kapal itu mundur karena di pelabuhan lokal itu ramai, yang harusnya itu kita bisa tarik kontainer hari Senin, baru bisa kita tarik kontainer itu hari Selasa atau Rabu. Sementara kapal ekspor itu closing Kamis. Waduh, kejar-kejaran itu Pak Des. Itu tantangan yang paling seru. Kayak Waktu sepot ya, Bu jantung ya. gitu. Waktunya Minimum ya. waktu. Karena kalau kalau Kadang kapal telat semua nih enggak ya. itu tantangan banget, tapi apa Ya, namanya, kita oke. kan sudah bukti kapal, kalau semua kapal Kamis. Nah, kapal dari Kalimantan kapan datang? Selasa, kita masih ada waktu. Oh, itu pernah Pak, saya 6 kontainer itu closing jam 12 malam, saya loading jam 3 sore. Terus kejar-kejaran benar. Kita bekerja sama dengan forwarder, uh, mereka support, sangat support kita ketika kita ketemu forwarder yang cocok itu. Sekarang malah saya sering dipakai itu, teman-teman yang belum punya perusahaan itu tuh sering dipinjam, malah undername gitu loh Pak, pinjam dong Bu sekali, ya udah habis itu sendiri ya. Bu, Gitu. ingat Udah. kalau dipinjam itu nanti pajaknya ke Ibu loh nanti ya. Ya Sebagai Pak, laporan ya PIB-nya ya. Hati-hati. saya berani kasih undername kalau saya benar-benar paham produknya, karena Ya, nanti oke. semua kan itu Pak, link Pak, dari PEB sama pajak itu nyambung. Ya. Saya seringnya sudah akrab nih sama bapak-bapak pajak, juga PKP Pak.
sudah PHP. Oke, lanjut ini. Ya, Ada yang bertanya. Ini, oh tadi udah dijawab sih ya. Izin bertanya, Bu, awal mula ketemu Bayan itu bagaimana, Bu? Terima kasih. Nah, tadi Ibu ini adalah komunikasi via Facebook, pertemanan, ya Bu ya. Jadi dimulai di pertemanan, dari pertemanan itu akhirnya sang teman ini minta sesuatu produk. Nah, disitulah timbul kepercayaan sehingga mulailah dilanjut dari bisnis, dari teman ke perbisnisan ya. Ini ada lagi. Nah, ini dari Pak Evi. Boleh diinfo bagaimana cara nemu supplier di Kalimantan, Bu? Ah, ini ya. Cara menemukan supplier dari mana sumbernya itu. Kok bisa jauh gitu ya. ya kita memang lagi-lagi memanfaatkan sosmed loh Pak. Saya menemukan itu memang itu dari Facebook, terus kita komunikasi, ya rawan rawan kita kan nggak tahu ya orang Facebook, makanya kita datangin ke Kalimantan untuk validasi benar apa enggak. Jadi ketika saya datang ke Kalimantan itu saya bahkan 3 supplier, ini mana yang benar-benar valid gitu, kita ketemu, kita lihat barangnya, kita nego harganya, itu cocok lah itu. Jadi kita nggak tahu ya, bukan berarti di sosmed itu semuanya hoax atau benar, kita memang harus validasi benar, kita harus lihat sendiri, harus kan. Nah, ketika saya sudah datang ke Kalimantan membawa buyer, saya belum tahu suppliernya itu, cuma tahu nomor teleponnya aja. Saya punya cadangan Pak. Jadi kalau ini nanti nggak jadi, nanti ini. Kalau ini nggak jadi, ini. Jadi kita sudah tahu beberapa supplier. Nanti malah nanti kita tinggal ke sana itu memvalidasi aja. Ke Oke. kantornya, lihat ke gudangnya, semuanya. Kita pede bawa buyer kok. Di sana. Gitu. Oke, jadi beda cara mencari pertama memang searching data di sosial media, kemudian melakukan validasi, ya validasi itu untuk meyakinkan, kemudian visit, ya visit. Nah, di visit ini tidak hanya satu, ya ada beberapa supplier sehingga kalau ada kegagalan masih ada seperti yang lain. Nah, ini beliau sangat percaya diri karena beliau juga sebagai eksportir sudah ada buyer yang siap untuk membeli ya. Oke, ini dari Mas Indro. Ini saya hanya mengkonfirmasi ya. Berarti harga FOB itu biaya dari gudang, tracking sampai masuk kapal. Betul ya. Ocean freight bisa dihitung terpisah ya, karena nanti ocean freight itu tergantung kemana tujuannya ya. Yang jelas FOB itu adalah dari gudang Anda sampai masuk kapal di pelabuhan Muat ya. Nah, ini ada doa dari Mbak Devi. Terima kasih penjelasannya. Semoga sukses dan lancar selalu. Oke, Bu Ida, Amin. ini sudah mendekati apa 1 jam. Bu Ida, sebelum ditutup, boleh dikasih closing statement Bu Ida terkait dengan mungkin teman-teman ini para mahasiswa, pelaku usaha yang belum punya ekspor ini dikasih motivasi, ya. Closing statementnya Bu Ida untuk teman-teman Ya, di webinar sharing aja ini. ya. Silakan Vida. Untuk teman-teman, jangan takut ekspor, nggak sengeri yang kita bayangkan semuanya. Terus kalau kita nggak bisa, uh, ayo kita bisa kolaborasi. Nah, misalnya nih nggak dapat barang, kita kalau kerja sendiri ini kayaknya ngeri, serem. Kita bisa collab dengan temen yang sudah punya channel bayar atau sudah punya channel seller. Itu tips untuk saya, untuk teman-teman, dan yang saya jalani ketika awal-awal begitu ya Pak ya. Terus kalau ekspor itu nggak semuanya kita harus sendiri kerjakan, jadi nggak usah takut, waduh nanti ekspor kayak gini, nggak seperti itu. Dan itu bisa, semuanya bisa dipelajari, dan kuncinya komunikasi dengan buyer yang baik. Baik dapat dari mana itu, karena buyer itu sangat sangat ya, kunci kita ekspor itu kan komunikasi dan amanah. Jangan sampai kadang buyer kecewa dengan kualitas. Itulah kita kita ketika kita dapat kepercayaan, jangan sampai kita sembrono atau kita alah gini aja, gini aja.
mentang-mentang kalau satu kontainer, dua kontainer bagus. Itu yang saya sering dengar dari buyer. Indonesia ini kalau satu dua kontainer bagus, begitu ada 10, 20, jadi ini masukkan. Jangan, kita tetap pegang dan kita tetap semangat untuk bisa ekspor. Dunia itu masih banyak permintaan yang di sini ternyata nggak ada apa-apanya, di sana dibutuhkan itu masih luas gitu. Dan sangat menantang. Bagus, bagus semangat untuk ekspor. Oke. Gitu Pak. Oke, ini ada beberapa closing statement dari Beda. Ya, ini banyak sekali tips untuk Anda semua. Satu, tidak perlu takut tentang ekspor. Jangan berpikir tentang risiko kerugian, tapi berpikir cuannya ya, biar semangat ya untuk ekspornya ya satu. Yang kedua, tekankan kolaborasi ya. Mungkin dari sisi kita banyak kelemahan, tidak mempunyai supplier, belum paham tentang ekspor ya. Prosesnya bagaimana? Dengan kolaborasi Anda bisa menjalankan bisnis bisa bersama-sama. Yang ketiga, sharing ya. Sharing, memberikan informasi, menerima informasi, kemudian berbagi tugas, tidak dikerjakan sendiri ya. Karena ada pihak-pihak jasa yang kita sebut ahlinya ahli ini bisa membantu di dalam proses pengirimannya semua ya. Keempat, komunikasi ya. Jalin komunikasi terus dengan calon buyer. Anda punya teman-teman di luar negeri, ini aset komunikasi yang baik ya. Tadi Buddha sampaikan Buddha tidak bisa bahasa Inggris dengan lancar, tetapi ternyata ada komunikasi yang dikerjakan secara intens sehingga timbullah trust. Dengan trust itu jadilah permintaan barang dan jadilah order. Yang kemudian selanjutnya adalah kelancaran di dalam pengiriman. Bisa keluar Indonesia dan bisa masuk ke luar negeri dalam arti barangnya tidak ada hambatan. Kemudian yang terakhir tetap semangat. Nah, itu moto kami di Hitachi Consulting, tetap semangat, ayo ekspor. Oke, terima kasih Beda atas sharingnya. Semoga malam ini Bu Ida memberikan insight kepada calon eksportir di Indonesia, baik non-produsen maupun produsen, dan mereka insya Allah terinspirasi untuk mengikuti jejak Bu Ida. Emak-emak bisa ekspor, tentunya yang kaum Gen Z, milenial tentu bisa ekspor juga, insya Allah. Nah, semoga pertemuan ini bisa bermanfaat dan memberikan kebaikan kepada semua. Tetap semangat, ayo ekspor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Frida. Sampai ketemu lagi. Sukses selalu untuk Anda semua. Ya. Oke. Oke, saya serahkan kepada host untuk kelanjutannya. Saya izin untuk mengikuti.